Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Sobat semuanya, kita bahas lagi kasus Brigadir J. Nah, ini ada pengamatan dari seorang pengamat ya, yang bicara tentang subkultur Polri atau polisi yang kadang-kadang mau menutupi aib. Jadi ini ada subkultur seperti itu yang tidak terbuka kepada masyarakat. Coba kita bacakan apa maksudnya. Dan inilah yang menyebabkan kasus Brigadir J ini jadi berkepanjangan. Jadi ketika ada kasus seperti ini, bukan dibuka ke masyarakat, tapi bagaimana ingin ditutup-tutupi, tentu barangkali dengan mengorbankan orang-orang bawah. Coba kita lihat ya, kita bacakan. Tentunya ini kritik yang membangun ya. Sebagaimana dilansir oleh Kompas.tv, kasus Brigadir J berkepanjangan, pakar sebut ada kode senyap, subkultur menyimpang polisi tutupi aib. Jakarta, Kompas TV, psikolog forensik Reza Indragiri menilai penanganan kasus Brigadir J atau kasus meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat pada Jumat yang berkepanjangan terkendala oleh faktor-faktor non-teknis. Tegasnya faktor-faktor organisasi dari dalam tubuh Polri sendiri yang berusaha membiarkan ke sana, yang berusaha menyimpangkan ke sini, kata Reza di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Ia mengaku sepakat dengan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menko Polhukam ya, politik hukum dan keamanan ya, Mahfud MD, bahwa ada unsur psikohierarki dan psikopolitik dalam penanganan kasus penembakan polisi yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo itu. Psikohierarki dan psikopolitik yang diungkapkan oleh Pak Menko Polhukam mengingatkan saya pada istilah code of silence atau kode senyap, ujarnya. Ia menerangkan kode senyap ialah subkultur menyimpang yang ditandai oleh kecenderungan sesama personel polisi untuk menutup-nutupi kesalahan atau aib mereka. Tidak hanya berlangsung di satu atau dua institusi kepolisian, tapi ini merupakan sebuah fenomena, ujarnya. Sedangkan psikopolitik menurut Reza berkaitan dengan adanya klik atau geng atau subgrup di dalam organisasi kepolisian. Jadi ada sub-sub mabes di dalam Mabes Polri itu sendiri, ujarnya. Ia menyebut kode senyap dari geng dan geng-geng yang ada di dalam organisasi kepolisian itu seringkali bertolak belakang dengan arah dan kebijakan resmi organisasi. Mereka seperti duri di dalam daging, menjadi pengganggu, kata Reza. Oleh karena itu, ia menilai fenomena tersebut sebagai tantangan besar Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dalam meningkatkan solidaritas internal Polri. Tapi masalahnya apakah Sigit juga terlibat dalam subgrup atau kelompok? Nah, itu yang jadi persoalan ya. PR pekerjaan rumah bagi Korps Tribrata bukan hanya mengungkap kasus ini, bukan hanya pada aspek pidananya, tapi bagaimana melakukan pembenahan organisasi secara besar-besaran guna mengikis kode senyap dan membasmi berbagai klik yang mengganggu di dalam institusi kepolisian itu sendiri, ujarnya. Menurut dia, kekuatan untuk menghilangkan kode senyap itu berada di tangan pimpinan Polri dan Presiden, karena masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Masyarakat tampaknya tidak bisa berbuat banyak terkait dua hal ini. Sungguh-sungguh marwah pimpinan Polri dan Presiden RI yang akan bisa menjadi penentu seberapa jauh kode senyap dan klik-klik dalam organisasi Polri bisa dikelola semaksimal mungkin, ujarnya. Ya, sahabat era sekalian, ini adalah sebuah fenomena ya. Saya terus terang, kalau kita melihat bagaimana kepolisian ini ya, ini menyangkut trust, kepercayaan. Apakah institusi ini dipercaya masyarakat atau tidak? Apakah institusi ini menjadi bagian dari pemecahan masalah, part of solution atau part of problem? Nah, apa yang disampaikan Reza Indragiri Amril itu ya, sebenarnya ya banyak orang yang juga
menganggapnya demikian, tetapi mereka tidak bisa menjelaskannya secara baik ya, seperti Reza Indragiri. Jadi yang paling mengkhawatirkan dari penegak hukum ini adalah kalau dia punya kecenderungan untuk melanggar hukum. Itu yang jadi masalah. Dalam aspek apa saja. Terutama misalnya dalam aspek suap menyuap, dalam aspek justru melakukan tindak pidana. Kita kan tidak bisa berharap misalnya kalau penegak hukum terlibat di dalam kejahatan-kejahatan atau tindak pidana, mereka kemudian bisa diandalkan untuk membangun negara hukum Indonesia. Jadi subkultur geng-geng, kelompok-kelompok dan lain sebagainya itu bukan hal yang tidak nyata, itu nyata. Jadi kalau misalnya ada seorang Kapolri naik, maka orang menganalisisnya, wah ini dari grup mana yang akan ikut naik, ikut dalam rombongan tersebut. Dan ini nyata hal-hal seperti itu. Di TNI mungkin juga terjadi, tetapi tidak terlalu kentara. Tapi yang paling kentara adalah di kepolisian. Terutama ketika polisi sudah dipisahkan dari angkatan bersenjata, TNI, menjadi organisasi yang bahkan sederajat dengan TNI. Yang tadinya Kapolri itu hanya setingkat KSAD, KSAU, dan KSAL, sekarang setingkat dengan Panglima TNI. Memerlukan persetujuan DPR dalam menentukan apakah usul presiden itu akan diterima atau tidak. Dan bahkan satu-satunya jabatan di mana Komisi 3 selalu mendatangi soan ke rumah calon Kapolri adalah ya hanyalah jabatan ini. Jabatan lain tidak ada. Misalnya datang ke rumah Panglima TNI nggak ada. Why? Nah, this is karena Kapolri itu powerful. Jadi polisi, Kapolri itu jauh lebih powerful, lebih dianggap penting barangkali oleh sementara kalangan karena dia bisa menjadi sumber apa aja. Ini yang kemudian yang harus kita garis bawahi sobat era sekalian. Karena itu tidak heran misalnya kalau kita mau jujur mengungkapkan misalnya sumber pendapatan misalnya. Dari manakah sumber pendapatan personel-personel polisi misalnya? Atau katakanlah mereka-mereka yang sudah naik taraf menjadi bintang. Baik brigadir jenderal, irjen, komjen, sampai kemudian jenderal. Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Karena pendapatan resmi dari negara ya tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan sumber-sumber lain yang barangkali justru didapatkan dengan cara melanggar hukum. Dalam kasus Brigadir J ini banyak isu yang berseliweran tentunya. Yang mengaitkan misalnya Irjen Verdi Sambo dengan isu-isu tertentu yang tentu tidak bisa kita sebutkan karena itu adalah sebuah isu. Tapi isu itu kan berseliweran di mana-mana, tidak hanya terkait dengan sang Irjen, tapi juga terkait dengan kelompok-kelompok lainnya. Nah sekarang, orang bicara tentang reformasi di tubuh penegak hukum kepolisian, plus kejaksaan juga. Pertanyaannya adalah, mau mulai dari mana? Nah dulu saya, sobat era sekalian, pernah misalnya mengatakan begini. Kalau menjadi presiden, maka concern untuk penegakan hukum ini bukan cukup, harus dimulai dengan melakukan begini. Seorang calon presiden atau seorang presiden yang sudah terpilih panggil calon Kapolri dan calon jaksa agung. Lalu perintahkan, saya angkat Anda sebagai jaksa agung, sebagai Kapolri, tapi tugas Anda adalah bereskan jajaran Anda. Bersihkan sapu agar tidak menjadi penyapu yang kotor. Kan begitu. Nah sekarang kadang-kadang kasat mata di depan kita bagaimana kehidupan mewah misalnya. Kehidupan wah dari aparat-aparat yang sebenarnya tidak disediakan oleh negara. Bahkan juga kadang-kadang saya merasa aneh. Misalnya
mereka juga terlibat dalam urusan-urusan non-kepolisian misalnya. Ada yang menyelenggarakan pertandingan olahraga, misalnya Piala X, padahal dia bukan kepala teritorial di daerah tersebut. Kan ini aneh. jadi tidak lagi urusan-urusan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, tapi urusan-urusan yang kadang-kadang bernuansa lebih politik. Nah, dalam musim katakanlah demokrasi seperti ini, ya secara tidak sadar Polri dan TNI sering juga terlibat dalam urusan-urusan politik, terutama personelnya. Karena mereka paham betul bahwa jabatan-jabatan atau kenaikan pangkat, kenaikan karir dan lain sebagainya akan bergantung kepada bagaimana ikatan-ikatan politik mereka. Tidak heran misalnya, ya katakanlah beberapa petinggi untuk naik jabatan, untuk bertahan di jabatan, ya harus melakukan approach, pendekatan kepada tokoh-tokoh politik. Nah, ini yang menjadi tidak sehat ya, yang harusnya dibenahi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Sayang sekali, selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, kita tidak melihat pembenahan institusi penegak hukum ini secara signifikan. Kalau mau jujur, ya kan? Kalau misalnya dianggap ada pembenahan dan lain sebagainya, ya lip service saja menurut saya. Belum terlihat pembenahan yang substantif. Paling gampang adalah begini. Bagaimana menghasilkan penegak hukum yang jujur, yang tidak makan suap misalnya. Yang kalau urusan betul-betul urusan yang tidak pakai uang misalnya. Nah, ini yang barangkali masih menjadi tantangan bagi kita semua, ya. Sehingga tidak heran kalau kemudian dalam kasus Brigadir J ini, karena ada subkultur yang saling menutupi aib tadi, tidak heran kasus seperti ini jadi berlama-lama. Padahal banyak orang mengatakan mudah sekali. Pada waktu olah TKP pertama saja, harusnya sudah tahu ini kasus pembunuhan berencana, kasus pembunuhan atau kasus tembak-menembak atau apa. Tapi yang terjadi kan ada subkultur yang saling menutupi tadi, maka agar tidak muncul sebagai aib, maka akhirnya dibuatlah katakanlah rekayasa-rekayasa tertentu yang barangkali sudah ditemukan oleh Kapolri. Salah satunya adalah 25 orang itu berada dalam pengawasan, dan 4 orang bahkan sudah ditempatkan di tempat yang khusus karena dianggap ada potensi penyimpangannya. Jadi saudara sekalian, kita berharap bahwa kasus Brigadir J ini ya tidak hanya terungkap sebenar-benarnya, tetapi ini menjadi an entry point bagi Kapolri Sigit Listio Prabowo untuk bagaimana membersihkan internal kepolisian. Saya tidak tahu ya sejauh mana proses pembersihan itu harus dilakukan. Tapi kalau yang terlibat hampir semuanya ya berat juga. Tetapi mudah-mudahan kita berharap bahwa ke depan kita memiliki penegak-penegak hukum yang bisa diandalkan, profesional, independen, kemudian kerjanya cepat ya, kemudian juga tidak di bawah tekanan, dan kemudian jujur, bersih ya kan, amanah dan lain sebagainya. Kita lihat nanti saudara sekalian ya ke depan ya apa yang akan terjadi. Apakah kemudian kasus ini mentok di Baradae saja, apakah juga akan sampai kepada pihak-pihak yang barangkali powerful, ada backup kekuasaannya, tetapi tidak bisa menghindar lagi dari kemungkinan untuk dijadikan tersangka atau bertanggung jawab terhadap masalah tindakan yang mereka lakukan. Kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.